Shalom. Sekali lagi shalom, mana suaranya? Shalom. Yang masih tetap bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, mari pada pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Mari terus kita mau mengucap syukur. Karena kita boleh merasakan apapun masalahmu hari ini, Tuhan memimpin langkahmu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Besar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Besar
ketika kami datang Tuhan hari ini, kami gak mau sama lagi Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami kelepasan Tuhan. Kami mau mengalami sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Mau lebih lagi memuji Tuhan, saudara? Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan ada sukacita di dalam hadirat Tuhan, haleluya. Mari nyanyi bagi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang terbaik. Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Amin. Namun semangat yang patah keringkan tulang kita. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Mari saudara, tepukan tangan lebih dahsyat lagi pada Tuhan. Sukacita
tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Saudara, apapun musimmu hari ini, segala apapun perkara yang engkau sedang alami hari ini, percayalah bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalamnya. Ada amin? Kita mau belajar setiap hari bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang akan memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Mari kita hari ini datang sama Tuhan untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, segala
katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami ada di tempat ini dengan satu tujuan. Hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan Tuhan. Hanya nama Yesus. Kami berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati sukacita yang Kau kerjakan melalui pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur lawatan Allah terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Dan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami masing-masing Tuhan. Untuk kami boleh duduk dengan baik Tuhan, dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang serba terbatas. Biarlah urapi dengan pengurapan yang luar biasa, yang tidak terbatas daripada Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami boleh melakukannya tuh. Untuk terus menerus taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Tuhan limpahkan berkat-Mu buat setiap mereka. Berkati setiap kami, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi jemaat Tuhan dengan pengurapan yang sama daripada Tuhan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Ya, saya pikir Papi tidak hadir ya, karena tadi malam nyampe jam 12:30 malam. Padahal saya telepon-teleponan sama Mami itu jam 9:30 malam. Katanya sudah di Cibadak.
tapi nyampe rumahnya 12:30. Macet. Orang Jawa bilang macet gitu ya. Ya bersyukur Papi Mami sudah kembali ke Indonesia setelah melakukan perjalanan rohani. Apakah dibawa mahkota durinya? Haleluya. Berkat luar biasa daripada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita dahsyat. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ini adalah minggu terakhir kita bicara tentang persekutuan Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita di dalam persekutuan. Judul khotbah saya, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah koinonia. Koinonia itu bahasa Yunaninya dari persekutuan. Ya, saya akan bahas 5 pilar persekutuan. 5 pilar persekutuan. Kita perlu mengerti 5 pilar ini supaya untuk apa sih saya bersekutu? Kenapa saya bersekutu? Ya. Untuk apa saya bergabung di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus? Nah, kita akan lihat Saudara, koinonia adalah istilah Yunani yang mengacu pada komunitas atau persaudaraan. Ini beda dengan komunitas moge misalnya. Kan banyak komunitas ya. Komunitas tukang mancing. Ya. Kemarin anak-anak bikin pertandingan Mobile Legend, komunitas Mobile Legend gitu ya. Saya percaya ketika main Mobile Legend gak ingat untuk membangun dan menguatkan iman teman-temanmu. Ya Pak ya, ya kan? Nah, koinonia adalah komunitas atau persaudaraan yang kuat dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan perhatikan, melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi ini beda dengan komunitas pada umumnya karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Yang ketiga katakan amin. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana persekutuan bisa terbentuk karena kesamaan value, nilai, ajaran, doktrin, kesamaan iman. Kita sama-sama punya iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kesamaan tujuan, purpose. Untuk apa Saudara? Di dalam persekutuan kita bisa merasakan sukacita sorgawi yang sempurna. Amin. Saya percaya main Mobile Legends emang menyenangkan. Tapi gak kepikiran kan menghadirkan sukacita sorgawi gitu loh. Ya kan? Ya mungkin aja sih kalau pemainnya anak-anak Tuhan semua gitu ya. Nah saudara gue dikasih Tuhan, ini yang membedakan koinonia, persekutuan orang percaya dengan komunitas pada umumnya. Nah, saya beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya sedang pergi ke satu kafe gitu atau resto, saya lupa. Ada satu kelompok anak muda yang lagi kongko-kongko. 2-3 orang lah lagi kumpul-kumpul. Gengnya mereka nih lagi kumpul-kumpul Bapak Ibu Saudara. Lalu gengnya ini lagi ngobrolin temennya nih. Lagi ngejelekin temen-temennya nih, ngegosipin temennya. Yang bentar lagi mau datang. Yang bentar lagi mau gabung. Yang bentar lagi mau gabung dengan mereka. Ngomongin, oke, gitu ya orangnya ya. Lu datang, hei apa kabar? Pelukan, saya bilang, bisa ya baru tadi sebelumnya loh. Saya pengen spill gitu, lu teh baru diomongin loh. Ya kan? Kemudian apa yang terjadi Tuhan? Lanjut nih, dengan orang yang ini juga ngomongin temen yang satunya lagi yang bakal datang. Dia omongin, ya sih itu mah ya, orangnya teh boros, orangnya rada-rada bodoh ya itu teh ya. Teman kita teh ngoceh. Gak lama kemudian datang nih kucuk teman yang satunya lagi. Halo bro, apa kabar bro? Padahal sebelumnya lagi ngomongin. Saya pastikan koinonia, persekutuan di dalam Tuhan tidak terjadi demikian. Oh yang amin cuma satu orang nih. Amin. Karena komunitas kita beda, ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Dan ini saudara perhatikan, koinonia ini diaplikasikan dalam kehidupan orang percaya melalui kehadiran gereja lokal. Makanya kita penting bergereja, orang Batak bilangnya bergereja ya. Gereja lokal. Untuk kita belajar mengasihi sesama, berbagi karunia, mendukung satu sama lainnya. Ya, fellowship itu tidak eksklusif Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan jadi memisahkan diri, bukan. Dan fellowship itu bukan yang ngegosip. Saya kutip dari khotbahnya Cihu saya.
3 minggu yang lalu, saya tuh kerjaannya tiap pagi sekarang menambah pekerjaan baru, antar jemput anak. Ya, anterin Rafa ke sekolah karena dia bilang, pokoknya yang nganterin Rafa sekolah hanya papi yang boleh. Oke, jadi maminya gak boleh kemana-mana aja gitu, gak boleh jemput. Bahkan pernah satu hari maminya yang ikut jemput. Saya di mobil, maminya yang turun, yang jemput. Dianya bengong gitu. Masuk ke mobil, Rafa, kok kamu jadi diem sih? Kenapa mami yang jemput? Bukan papi. Nah, 3 minggu yang lalu saudara, saya pikir dia pulang jam 10, ternyata setengah 11. Jadi saya udah datang jam 10 kurang, wah belum keluar nih gitu kan. Terus satpamnya bilang, oh sekarang setengah 11 Pak, oh oke. Jadi saya nunggu nih di ruang tunggu depan nih. Yang tahu yang BPK ya, ruang tunggu depan tuh. Sampingnya ibu-ibu muda. Saya tahu Kosensen gak boleh ke sana. Ibu-ibu muda ini lagi ngapain Bapak Ibu Saudara? Hah? Mending arisan. Ngegosip. Ya, ngegosip. Jadi nanti Andro bolehlah sekali-sekali yo ikutan nimbrung gitu. Ngegosip. Nah, si orang ini saya kenal, dia tahu, saya tahu lah dia. Dia istrinya teman saya. Yang satunya lagi teman saya di Facebook. Ngoceh gini, si U gimana tuh kabarnya tuh? Oh ya nyebelin dia tuh orangnya. Iya, tukang jilat bos tau gak gini. Dari si U, si R, sampai saya ingat inisialnya tuh. S disebutin tuh. Si M gitu kan. Sampai saya mikir siapa ya U ini namanya, R ini siapa gitu. Udah ngoceh-ngoceh gitu, terus dia akhirnya ditutup dengan gini, ya puji Tuhan ya, Tuhan tuh nolong saya masih kerja. Kok bisa ditutup puji Tuhan sih habis ngomongin orang? Hello, fellowship itu bukan ngegosip guys. Fellowship itu kita ngomongin Tuhan, amin. Amin, yang ngerti katakan amin. Amin ya. Terus saya bilang gini, oh ternyata ini tuh baladanya kalau jemput anak sekolah ya. Dengerin orang ngegosip. Nah, mari kita lanjutkan saudara kasih Tuhan. Jadi pentingnya bersekutu. Pilar yang pertama di dalam persekutuan adalah ya partnership. Di dalam persekutuan kita dipanggil untuk menjadi mitra dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kata mitra atau berpartner ini ternyata bukan di dunia sekuler loh pertama kali Bapak Ibu Saudara. Ini kitab Yunani atau kitab perjanjian baru udah ditulis di berapa Masehi Saudara. Itu sudah ditulis dulu, kata fellowship itu ada kata partnership, bermitra. Jadi saya mau katakan semua bidang ilmu itu ada di dalam Alkitab. Amin. Nah kita lihat dulu ya ayatnya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 boleh dibantu? Mic-nya boleh diaktifkan, mic-nya nomor berapa? Nomor 2. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena kami, kalau nanti saudara baca konteks ayat ini, dia lagi ngomongin, Paulus lagi ngomongin tentang bagaimana kami itu Paulus dan Apolos menjadi kawan sekerja Allah. Kamu itu jemaat Tuhan di Korintus adalah ladang Allah. GBT itu ladang Allah, kami yang melayani hamba-hamba Tuhan, ini kami bermitra, kami kawan sekerja Allah untuk terus membangun ladang ini menjadi bangunannya Allah yang Tuhan kehendaki. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tolong dibacakan. Kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah dan kalian adalah seperti ladang Allah. Saudara-saudara adalah seperti gedung Allah juga. Perhatikan, jadi yang namanya gereja itu bukan gedung bangunannya, tapi saudara, jemaat Tuhan, koinonia, persekutuan. Saudara adalah bangunan Allah, yang ngerti katakan amin. Dan orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini ada papi, ada mami, saya, Melisa gitu ya, dan diaken. Kita adalah kawan sekerja Allah yang sedang membangun jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi bangunannya Allah. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat Tuhan di Korintus, kenapa sampai terjadi perpecahan? Yang satu ngomong kami dari golongan Paulus. Yang satu mengatakan kami dari golongan Apolos. Kalau saudara tahu di dalam sejarah Alkitab, sejarah gereja mengatakan Apolos itu kalau khotbah lebih bagus dari Paulus.
Tapi Paulus lebih hebat dalam memberitakan Injil. Ada yang bilang, kalau Paulus yang khotbah nggak ikut datang deh. Kalau Apolos yang khotbah gue datang deh. Yang satu gue fans beratnya Paulus, yang satu fans beratnya Apolos. Tapi firman Tuhan katakan ayat yang kelima, perhatikan. Jadi apakah Apolos? Perhatikan loh, apakah? Saudara berani bilang ke orang, apa kamu? Apa itu menunjukkan apa? Benda. Betul ya? Apa ini? Cocok nggak? Nggak mungkin saya bilang siapa ini? Nggak cocok dong. Apa itu menunjukkan benda? Paulus bilang gini kepada jemaat Tuhan di Korintus, apakah Apolos? Apakah Paulus? Kami ini cuma benda, kami itu cuma pelayan Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk melayani. Masing-masing diberikan jalan untuk melayani. Saudara, gue dikasih Tuhan, apakah Lukius? Lukius gak ada apa-apanya. Apakah Willy? Apakah Daud? Apakah Nathanael? Kami itu cuma benda di tangan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kita tuh cuma mitra, rekan kerja. Paulus seorang church planter, dia seorang yang menanam atau perintis jemaat baru, seorang rasul. Sedangkan Apolos itu seorang pengkhotbah dan pengajar yang hebat. Pengkhotbah yang hebat, saudara. Dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang terpenting, kata Paulus, bukan yang menanam, bukan juga yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi gak ada lagi tuh fans beratnya Paulus, fans beratnya Apolos. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih kuliah S2 di Harvard, Bapak Ibu Saudara, saya kan suka pergi ke gereja, beberapa gereja lah, pengen tahu. Saya cukup shock dengan satu gereja, jadi ceritanya begini, ada hamba Tuhan yang mengundurkan diri dari gereja itu. Hamba Tuhan yang mengundurkan diri ini saya cukup tahu dan cukup kenal, karena dia kuliah S3 di Harvard. Saya kuliah S2, dia kuliah S3 di Harvard. Lalu saya sempat tanya rekan pelayanannya, oh iya emang dia mengundurkan diri, karena merasa bahwa ada pengajaran yang kurang tepat di gereja itu, dia mengundurkan diri. Apa yang terjadi? Ditulis di warta. Orang yang bernama ini, pendeta ini sudah tidak lagi melayani di gereja ini. Oke, kalau sampai di situ doang aman. Betul ya? Sampai di situ doang aman. Tapi kalimat selanjutnya yang saya membuat saya bilang, wow, ngeri banget nih. Sampai ada kata-kata apa? Supaya dia ngalamin sakit, terbaring di rumah sakit, ngalamin kecelakaan, bla 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 bla. Saya sering dengar kata-kata itu dari pendeta seniornya, saudara. Saya bilang, wow, kok sesama rekan kerja bisa begitu ya? Sampai ditulis di wartanya loh. Ditulis di wartanya. Saya bilang, gila banget nih gereja ini. Sejak itu saya gak pernah ke gereja itu lagi. Spiritnya beda, saudara. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, makanya Paulus bilang, siapa kita? Apa kita? Nah, bahkan Paulus itu bukan hanya menjalin persekutuan dan partnership dengan Apolos saja, tapi juga dengan Petrus dan rekan-rekannya. Dikatakan di dalam Galatia pasal 2, tolong dibacakan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Perhatikan, ya, sebagai tanda persekutuan mereka jabat tangan. Kamu melayani, jadi Paulus melayani orang-orang yang tidak bersunat, itu Gentiles. Sedangkan Petrus, Yakobus, Yohanes melayani orang-orang Yahudi. Dikatakan orang-orang yang bersunat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes yang nampaknya menjadi pemimpin-pemimpin jemaat, mengakui bahwa Allah telah memberikan kepada saya tugas khusus ini. Maka mereka berjabat tangan dengan Barnabas dan saya sebagai tanda persahabatan. Jadi fellowship, persekutuan juga dikatakan sebagai persahabatan, partnership. Lalu mereka dan kami setuju bahwa kami akan bekerja di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan mereka di antara orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Dalam pelayanan di ladang Tuhan begitu banyak area yang bisa dikerjakan.
Gak bisa semua hamba Tuhan yang kerjain satu orang. Gak bisa gembala satu gembala yang kerjain semuanya. Pelayanan musik, iya. Pelayanan khotbah, iya. Pelayanan TKTF, iya. Pelayanan rumah sakit, dikerjain juga satu orang itu. Gak bisa, pati muda pendetamu. Butuh partnership. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Walaupun kadang saya suka rindu gitu di TKTF. Kayaknya asik juga ya pelayanan lagi sekolah minggu. Tapi istri saya bilang, udahlah lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Sekarang kita banyak partner-partner di dalam pelayanan. Amin. Jangan lagi ada yang fans fanatik seseorang. Karena bisa menimbulkan perpecahan di dalam persekutuan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Kita lihat berikutnya. Yang kedua saudara, di dalam fellowship itu dibutuhkan yang namanya participation. Partisipasi aktif adalah kunci dari persekutuan yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma duduk doang, datang, duduk. Ada orang katakan gini, kamu ke gereja ngapain? Datang, duduk, dengar, dengkur. Datang, duduk, dengar, di ujungnya dengan dengkur alias ngorok. Ada? Coba lihat kanan kirimu ada yang tidur gak? Udah ke gereja cuma nonton doang, gak ngapa-ngapain. Udah duduk, dengar firman Tuhan, dengkur lagi. Ya ampun, pas saya khotbah lagi, ya ampun. Coba ada gak coba cek? Ada kanan kirimu yang dengkur. Jangan cuma jadi penonton, karena penonton itu cuma pintar kritik. Tapi kalau diselakuin gak bisa. Tapi mari kita sama-sama berpartisipasi secara aktif. Ya, karena itu kunci dari persekutuan. Tolong dibacakan Roma pasal 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Satu tubuh Kristus, ini kayak saudara nih punya tubuh nih, tubuhnya satu. Tapi anggota tubuhnya banyak gak? Banyak. Dokter berapa banyak anggota tubuh kita ya manusia ya? Banyak ya. Belum terhitung yang organ bagian dalam. Betul ya? Organ bagian dalam, organ bagian luar. Kan gak mungkin dong jantung jalan-jalan sendiri. Siapa kamu? Aku jantungnya Lukius. Hah? Ngeri amat ya. Kayak kemarin waktu saya flu 2 minggu ya, saya bilang sama istri saya, aduh pengen kayaknya kepalanya ditaruh dulu ya. Kalau bisa taruh di ranjang, badannya masih bisa ngapain gitu. Ngeri kali kau, gitu ya. Perhatikan, satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Sama-sama katakan banyak anggota. Betul ya? Kemudian bukan hanya banyak aja, tapi beragam fungsi dan perannya. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Ada tangan, ada kaki, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, betul ya? Hidung untuk apa? Mencium sesuatu. Saudara perhatikan, kalau misalnya tubuh kita nih satu dengan yang lainnya lagi kepahitan. Lagi kepahitan, bayangkan loh Bapak Ibu Saudara. Misalnya nih, si hidung kepahitan sama jari, sama tangan. Gara-garanya lagi upil berdarah. Sialan lu, macam mana pula kau, gitu kan. Bikin gua berdarah gitu kan. Kesel nih misalnya. Kebayang gak sih lagi mau ngambil sesuatu yang warna kuning, mata lihat, ada buah nih. Kemudian tangan ngambil, tapi hidung bilang, gua gak mau mencium. Dan saya mau katakan gak semua yang warna kuning itu duren Bapak Ibu Saudara. Kalau kepahitan, sorry, lu cium aja, cari tahu aja sendiri. Anehnya kita ya, kalau misalnya saudara jalan kaki nih ya, keinjek pup binatang nih. Entah kenapa refleksnya saudara ngapain? Entah kenapa loh.
Entah kenapa loh. Kemarin ini kita pernah besuk ya, mau besuk satu rumah keluarga gitu kan. Di lorong itu banyak kotor, saya bilang hati-hati nih banyak jebakan Batman gitu kan. Hati-hati keinjak gitu kan. Terus ada yang ngisengin gitu, kayaknya Kofriyadi nginjek nih masuk mobil gimana dong gitu kan. Saudara bayangin, anggota tubuh kita itu kalau lagi kepahitan satu dengan yang lainnya. Mata gak mau lihat tuh apa yang diambil tangan. Karena gak semua yang diambil itu aman bagi tubuh. Saya mungkin pernah ceritain sama saudara, teman saya punya rekan waktu itu di kampusnya, ceritanya udah masuk asrama nih. Jadi di asrama putri ataupun putra, di sekolah Alkitabnya, jam 11 malam lampu harus sudah dimatikan. Gak boleh nyala lagi nih. Temennya waktu itu lagi sakit mata. Lagi pengen ambil obat tetes mata Bapak Ibu Saudara. Salahnya dia taruh obat tetes mata bersebelahan dengan albotil. Saudara tahu albotil? Yang katanya dipercaya jadi obat sariawan. Kalau nggak salah sekarang udah nggak boleh ya albotil. Karena ada zat yang berbahaya. Yang dia ambil, padahal kan ya udah nyalain lampu bentar ya. Nyalain lampu bentar lalu ambil. Yang dia ambil albotil. Lalu diteteskan ke matanya. Wah dia langsung kaget, wah panas banget. Langsung akhirnya dibawa ke rumah sakit sama teman-temannya. Dokter bilang ini kalau telat dikit kamu buta permanen. Bayangin. Di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, anggota tubuh turut berpartisipasi. Banyak anggota, beragam fungsi dan perannya, beragam karunia dimiliki, diberikan oleh satu roh yaitu Roh Kudus membangun tubuh Kristus bersama. Tujuannya apa? Membangun tubuh Kristus. Tujuannya itu tangan gak bisa merasa lebih hebat. Tangan gak bisa bilang ini, gue jago kan main piano. Tapi kalau pikiran gak pernah belajar, gak bisa juga tuh tangan belajar. Saya beberapa kali ngajarin anak main gitar ya, tangannya kaku banget. Pegang senarnya gini banget sih bilang ya, kaku banget. Saudara dikasih Tuhan, tujuannya apa? Satu, membangun tubuh Kristus. Makanya di dalam persekutuan, di dalam fellowship kita perlu dan sangat penting untuk berpartisipasi. Yang ketiga saudara, benefaction. Persekutuan adalah wadah kasih, kebajikan, dan kemurahan hati. Di sini kita belajar mengasihi. Di sini kita belajar share dan berbagi, betul ya? Belajar berbagi, belajar memberi, ada yang sakit kita kunjungi, kita doakan gitu kan. Yang ada kekurangan kita berikan sesuatu. Saya ingat banget waktu kita pandemi COVID, yang sakit ditempatkan di tempat isolasi gitu ya. Kemudian disuplai gitu kan, vitamin, makanan dan lain sebagainya gitu kan. Karena di dalam persekutuan kita belajar memberi. Di dalam persekutuan itu menjadi wadah kemurahan hati. Ini wadahnya, ini tempatnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, tolong dibacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan Perhatikan, masing-masing. semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Sama-sama katakan tetap bersatu. Dan persatuan inilah yang menggerakkan jemaat Tuhan mula-mula untuk apa mereka? Mereka berbagi, mereka sharing. Gak ada yang kaya merasa gua harus lebih dihormati atau bagaimana. Tapi mereka sama-sama, perhatikan, selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Jadi jemaat mula-mula luar biasa saudara. Nanti kalau saudara baca Kisah Rasul pasal selanjutnya, ada yang jual ladangnya. Makanya ada kisah Ananias dan Safira. Apa sih yang membuat Tuhan marah sama mereka? Ananias dan Safira kan jual ladang nih. Dengan harga, misalnya harganya 5M. Tapi bilangnya, dikasih taunya 5M misalnya. Padahal harganya misalnya 10M misalnya. Mereka tuh yang Tuhan marah karena mereka adalah ingin membanggakan apa yang mereka lakukan tetapi dengan cara menipu Tuhan. Seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang baik padahal mereka sedang menutup-nutupi. Padahal kan bilang aja harganya emang segini tapi saya mau kasih segini kan gak masalah. Gak ada yang salah dengan itu saudara.
Tapi mereka pengen dipuji, mereka kan dibangga-banggakan. Dengan cara apa? Menipu Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, di dalam jemaat rasul-rasul mula-mula karena persatuan inilah mereka sama-sama menjadi wadah, persekutuan menjadi wadah kemurahan hati. Belajar berbagi, belajar memberi. Ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 tolong dibacakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu, selama masih ada apa? Selama masih ada apa? Kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik. Saudara masih hidup hari ini? Itu artinya apa? Kesempatan. Kesempatan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Berbuat baik. Berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya kadang salut ya sama mereka tuh kuat banget tuh persaudaraannya. Sini sakit, itu siapa, pokoknya hebat banget deh. Sampai pemakaman apa segala macam, mungkin gak terlalu kenal, bisa ngabring-ngabringan. Bahkan kalau usaha juga, teman saya pleset katanya gitu ya. Syariah jadi syariah. Itu membantu mereka, terutama untuk kawan-kawan seimannya mereka. Begitu saudara. Ada hal baik. Hal baiknya apa? Mereka menolong dulu, terutama kawan-kawan seiman mereka. Nah, di dalam persekutuan, di dalam gereja Tuhan, kita sama-sama belajar untuk kita berbagi, membantu, menolong kawan-kawan kita seiman. Makanya setiap bulan Desember biasanya Natal itu kita suka ada bagi sembako. Ya, kita belajar untuk memberikan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang berkekurangan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Ayat yang lain, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsip memberi apa? Memberi dengan kerelaan hati. Memberi dengan kasih. Memberi dengan sukacita. Apapun yang saudara berikan, saudara bisa tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan, untuk menolong orang lain, memberi dengan kerelaan, memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita jadi cerminan bagaimana kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita melalui pemberian kita, saudara. Ya, kita bisa memberi bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa waktu kita, bakat kita, kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita, ide-idenya kita, saudara. Mari, fellowship adalah wadah kemurahan hati. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat, saya gak menemukan kalimat yang lebih tepat sih. Saya pakai kata suplemen. Fungsinya suplemen untuk apa Bapak Ibu Saudara? Membantu menjadi pelengkap untuk menjaga apa? Menjaga daya tahan tubuh. Betul ya? Di dalam persekutuan, sebagai anggota keluarga Allah, kita juga belajar untuk saling memperlengkapi dalam pertumbuhan dan kesehatan rohani sesama anggota. Dimulai dengan belajar firman, berdoa bersama, atau saling mendoakan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, melakukan disiplin rohani lainnya. Sama halnya dengan fungsi dari suplemen adalah untuk menambah atau menguatkan daya tahan tubuh. Menjaga tubuh tetap sehat, tetap fit, memulihkan kondisi fisik setelah sakit. Betul gak suplemen? Saya disuruh minum imbus itu sehari 2 tuh. Biar cepat memulihkan kondisi fisik. Nah pertanyaannya, sudahkah kehadiran kita menjadi suplemen bagi persekutuan tubuh Kristus GBT darah Yesus? Kehadiran kita juga bisa menyehatkan, membantu menjaga kondisi rohani temanmu baik. Penting bagi kita bukan hanya menjaga kondisi rohani kita baik, tapi juga membantu menjaga kondisi temanmu. Rekan yang lain, misalnya dia udah lama gak ke gereja, kamu ingetin, ayo datang lagi ibadah sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Kita sedang jadi suplemen bagi dia.
Ketika saudara mengingatkan orang yang sudah lama gak ibadah, ayo kita bersekutu lagi. Kita sama-sama datang lagi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sedang jadi suplemen bagi dia. Nah sekarang gue kasih Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 15, tolong dibacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, Amin. dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan saudara ayat yang pertama. Dan ialah Kristus yang memberikan rasul. Nabi. Jadi jabatan pertama itu rasul. Kalau pakai jari itu rasul, kalau nggak salah jempol. Rasul. Kemudian nabi. Kenapa nabi telunjuk? Apa yang dilakukan oleh nabi? Menegur dosa. Nabi Nathan tegur Daud. Gitu ya. Kemudian apa? Penginjil, jari tengah, middle finger. Kenapa soal middle finger jadi nggak baik ya? Penginjil itu biasanya lebih tenar daripada gembala. Atau ya penginjil-penginjil yang Morris Rulo ya kan. Benny Hinn, mereka penginjil-penginjil. Kemudian gembala. Gembala itu jari manis. Biasanya kita pakai cincin di mana? Jari manis. Ini tapi suka mengingatkan dan menjadi penghiburan bagi gembala. Hanya jari manis yang dikasih cincin. Firman Tuhan katakan demikian loh. Gembala itu punya mahkota khusus. Di dalam 1 Petrus kalau nggak salah. Ada mahkota khusus. Ya kan? Pengajar. Pengajar itu apa? Jari apa nih? Kelingking. Anak-anak saya yang belajar musik, hanya mereka menyadari, selama ini kelingking itu ternyata bukan hanya untuk buat ngupil. Kelingking itu juga membantu main musik. Tanpa kelingking susah loh. Ya, jadi pengajar. Firman Tuhan katakan, Tuhan kasih rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Tugasnya untuk apa? Memperlengkapi, sama-sama katakan memperlengkapi. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Pembangunan. Ditulis lagi, pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita melihat di dalam konklusinya Efesus pasal 4. Ya, untuk kita bisa menjadi suplemen itu penting banget punya pengajaran yang sehat. Pengajaran firman Tuhan yang sehat. Kesatuan iman dan pengetahuan akan firman Tuhan yang benar dan progresif. Kenapa sih mesti progresif? Kita kenal Tuhan harusnya makin progres dong. Kelihatan dong perkembangannya. Saya ngajarin anak saya main musik nih, anak-anak yang main musik nih harus progres dong. Masa sebulan yang lalu diajarin kunci C, masih kunci C aja. Sebulan yang lalu masih belajar do re mi fa sol fa mi re, do re mi fa sol fa mi re, do re do mi do fa do sol. Masa 1 bulan belajarnya itu terus nggak ada progresnya? Sama juga kita kenal Tuhan awal mula dari anak nih, kita cuma kenal Tuhan dari orang tua kita. Makin kenal Tuhan lagi, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan penyembuh, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kita belajar, pengetahuan kita bertambah. Harus ngalamin yang namanya progres. Kemudian apa? Kedewasaan karakter di dalam Kristus. Saudara hanya bisa jadi suplemen bagi persekutuan tubuh Kristus kalau saudara menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Yang ketiga katakan amin. Dan pertumbuhan di dalam segala aspek ke arah Kristus. Kelihatan pertumbuhan yang nyata dari mentalnya, spiritualnya, emosionalnya. Oh dia bisa lebih lagi handle emosi. Intelektualnya juga bertambah. Relasinya juga bertambah. Sehingga apa? Di dalam persekutuan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa membantu menjadi suplemen bagi persekutuan. Menyehatkan, kerohanian, bukan hanya menjaga kondisi rohanimu, diri sendiri sehat, tetapi juga orang-orang di sekelilingmu. Perhatikan, Roma pasal 1. Kalau dibacakan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu
yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Perhatikan, sebab aku ingin melihat kamu. Kerinduan Paulus ingin bertemu dengan jemaat Tuhan di Roma tidak bisa ketemu karena apa? Karena waktu itu Paulus di penjara. Tapi kerinduan yang besar dikatakan aku ingin melihat yang namanya persekutuan itu perlu pertemuan. Betul ya? Betul apa? Betul saudara? Yang namanya persekutuan itu perlu apa? Pertemuan. Bertemu. Kemudian apa? Memberikan karunia rohani kepada kamu. Supaya apa? Guna menguatkan. Jadi bukan hanya kongko-kongko nggak jelas, bukan hanya nongkrong-nongkrong nggak jelas. Persekutuan itu perlu pertemuan, perlu memberikan karunia rohani, perlu menguatkan orang lain, perlu berguna bagi persekutuan. Supaya apa? Perhatikan ayat 12. Supaya aku ada di antara kamu dan terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saya kasih contoh begini. Saya misalnya ngobrol dengan beberapa orang. Misalnya dengan Kompria atau kemarin TWF, mereka cerita tentang kebaikan Tuhan. Oh, saya terhibur dengan imannya mereka. Saya ngomong tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mereka terhibur oleh imannya saya. Dengan kata lain, saya menghibur mereka dengan imannya saya. Mereka menghibur saya dengan imannya mereka. Supaya apa? Kita terhibur oleh iman kita bersama. Saudara bayangkan, kalau masing-masing jemaat Tuhan di tempat ini membangun imanmu, ketemu nih ngobrol tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sama-sama dikuatkan. Artinya apa? Sama-sama terhibur oleh iman kita bersama. Yang ketiga katakan amin. Kehadiran saudara menghibur saya. Kalau saudara sedang sakit didatengin orang kemudian didoakan, terhibur gak? Terhibur. Oleh iman orang itu. Tapi mungkin saja orang itu juga terhibur oleh imannya saudara. Setuju nggak? Waktu mami ngalamin kecelakaan tahun lalu, hampir 1 tahun ya berarti September ini nanti. Saya berusaha menghibur mami saya. Tapi yang terjadi mami saya yang menghibur saya. Karena selama kejadian itu mami gak pernah ngomong ini. Kenapa ya Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Gak pernah. Justru saya yang nanya. Gak pernah. Ketika saya berusaha untuk menghibur mami saya di rumah sakit, malah saya yang dihibur oleh imannya mami saya. Wow. Ini harusnya terjadi dalam persekutuan gereja Tuhan di tempat ini. Kemanapun kau pergi ketemu dengan orang lain, sesama jemaat Tuhan mereka cerita tentang kebaikan Tuhan. Yang suka ngobrol sama Koili tentang kebaikan Tuhan, tentang Irin juga, Sen juga. Saya terhibur dengan iman saudara. Sama-sama kita bisa terhibur oleh iman kita bersama. Yang ngerti katakan amin. Saya mau katakan fellowship, persekutuan bukan sekedar nongkrong. Tahu nongkrong? Ada kamus tersendiri tuh di dalam bahasa Inggris tuh. Nongkrong. Kongko-kongko nggak jelas tanpa arah dan tujuan pembicaraan katanya gitu. Ada tuh kamus bahasa Inggrisnya. Kita fellowship bukan sekedar nongkrong-nongkrong tidak jelas tanpa tujuan arah dan pembicaraan. Tujuan kita bertemu supaya apa? Guna menguatkan kamu. Guna saling menguatkan. Yang ngerti katakan amin. Seharusnya fellowship itu terjadi demikian. Jadi saya mau katakan, persekutuan itu seperti suplemen Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau dalam terjemahan New English saya katakan, for I long to see you. Ini kerinduan Paulus, aku pengen banget berjumpa denganmu. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu gitu kan. Supaya aku bisa mengimpartasikan karunia rohani kepadamu. Supaya apa? Menguatkan kamu. Jadi persekutuan yang benar, persekutuan yang sehat, harus ada ini. Saudara bisa mengimpartasikan karunia rohani yang ada padamu kepada orang lain. Orang lain juga mengimpartasikan karunia rohaninya kepada saya. Ketika kita ketemu dikatakan ada mutually converted. Koeli waktu itu khotbah ada simbiosis mutualisme ya. Ada ayatnya kok. Bisa dipakai nih. Mutually converted. Bukan saya aja yang terus menghibur kamu.
ada kalanya saya juga yang dihibur. Betul ya? Saya tuh bukan stand up komedian yang berdiri ngoceh menghibur kalian. Sayanya yang terkuras habis. Kan kalau stand up gitu ya 5 menit menghibur penonton. Dirinya padahal terkuras habis tuh. Nyiapin materi, gimana caranya supaya lucu 5 menit. Menghibur kalian. Padahal si komika ini pas pulang juga rasa tidak terhibur dengan apa yang dia katakan. Dengan jokes-jokesnya sendiri, saudara. Tapi saya datang di tempat ini, saya sedang mengimpartasikan karunia rohani, supaya apa? Kehadiran kita bisa saling menghibur dan menguatkan. Yang ketiga katakan amin. Saya merindukan ya, ini bisa terjadi bukan hanya di dalam gereja loh. Baru dari pintu gerbang ketemu nih sama asyirnya, shalom, Tuhan baik. Wow, baru ngomong gitu aja sudah terimpartasi karunia rohani. Wow, baru ngomong gitu aja sudah dikuatkan. Hadirat Tuhan bukan ketika engkau ada di atas mimbar. Bahkan mungkin dari angkot pun udah kerasa hadirat Tuhan nyata. Ketemu sama asyirnya yang senyum, murah hati. Senyumnya senyum Pepsodent gitu ya. Adakah yang lebih cemerlang dari senyum Pepsodent? Saya gak tahu. Hah? Senyum close up boleh. Asal jangan senyum joker ya. Supaya apa? Bahkan dari pintu gerbang, orang baru shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang suka jadi usher. Jangan cuma duduk terus, ya ini warta. Maksudnya gini, udah ngasih warta, salaman, leave. Hayo impartasikan karunia yang ada padamu kepada orang lain. Supaya aku terhibur oleh imanmu, engkau terhibur oleh imanku, kita terhibur oleh iman kita bersama. Amin. Jadi kalau lagi susah-susah nih, jangan digini dong. Memang lu salahnya sih, bego kamu. Kan gue udah bilang. Macam mana pula kau? Justru kita bilang, ayo tugas kita, kehadiran kita harus mengimpartasikan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Orang dunia mah bilang aura yang positif. Vibes, positive vibes. Kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara mau mengimpartasikan sesuatu yang dahsyat daripada Tuhan? Karunia rohani? Mari Bapak Ibu Saudara, suamimu pulang dari pekerjaan, sebelum kamu minta setoran, impartasikan dulu karunia rohani kepada suamimu. Supaya suamimu pulang, dia menjadi pahlawan yang merebut kemenangan. Yang ketiga katakan amin. Amin. Halo istri-istri mau mengimpartasikan kuasa Tuhan, karunia rohani yang ada padamu kepada suamimu? Suami-suami mau? Mengimpartasikan karunia rohani kepada istrimu? Saling mengimpartasikan. Haleluya. Yang terakhir saudara, saya minta pemain musik. Karena kan ini minggu terakhir ya, saya khotbahnya sejam lah. Haleluya. Yang terakhir, di dalam persekutuan ini pilar yang kelima, communication. Karena sering apa? Miskom. Miskom alias saudaranya baskom. Oh kenapa sih? Miskom. Udah ditulis aja gak dibaca. Oh iya ya, miskomunikasi. Kok bisa sih? Padahal ini pilar utama loh dalam persekutuan. Amin. Pentingnya menjalin persekutuan, komunikasi yang efektif. Perhatikan, komunikasi yang efektif, sehat, membangun, dan konsisten. Supaya apa? Persekutuan itu menjadi wadah untuk bangun relasi dan koneksi juga. Ya, pernah waktu itu saya dengar cerita di ini gereja besar nih, persekutuan gitu kan. Kamu kerja di ini? Oh, iya, oke, kita ingin jadi koneksi tuh. Di dalam persekutuan kita bisa bangun relasi dan bangun koneksi ternyata. Efesus pasal 4 tolong dibacakan.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan, di rumah saudara ada tempat sampah nggak, Bapak Ibu Saudara? Ada nggak? Ada. Di gereja ada tempat sampah nggak? Ada ya? Di gereja ya? Di lift ada tempat sampah nggak sih? Nggak ada ya? Dulu ada loh tempat sampah. Hanya liftnya GBT yang ada tempat sampah. Kira-kira tempat sampah penting nggak? Penting ya? Apa yang kamu buang ke tempat sampah? Sampah. Firman Tuhan katakan, buanglah apa? Dusta. Dusta itu apa? Sampah. Kata-kata kotor itu apa? Sampah. Amarah itu apa? Sampah. Ada yang kita suka ketika udah buang sampah nih, sayangnya diambil lagi. Jarang-jarang nemu sampah banyak. Lucu. Lucu. Yang namanya sampah harus dibuang. Betul ya? Saya nggak tahu sampah-sampah apa dalam hidup kita nih. Yang seringkali bikin komunikasi nggak jelas. Yang bikin komunikasi nggak harmonis. Saudara mau buang sampah dalam dirimu? Firman Tuhan katakan buanglah dusta. Bilang kanan kirimu jangan ada dusta di antara kita. Asik. Di dalam persekutuan nggak boleh ada dusta dong. Ya nggak? Jangan pakai tipu daya dong. Jangan pakai bohong-bohongan dong. Coba perhatikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara semuanya, jangan lagi berdusta. Kalau dulu-dulu pernah berdusta, jangan lagi berdusta. Berlakulah jujur, yang satu kepada yang lainnya. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Kalau kalian berbicara janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendengarnya. Maka di dalam Kolose pasal 4, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Sama-sama katakan penuh kasih. Jangan apa? Jangan hambar. Lu memang kayak gitu, nah itu lagi hambar tuh. Mungkin hidupnya lagi hambar dia. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Perhatikan, komunikasi itu penting dalam fellowship. Seringkali terjadi bentrok karena miscommunication. Karena di dalam komunikasinya ada kata dusta, berbohong. Makanya di dalam fellowship jangan pakai intrik, tipu daya, bermain politik. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu keberadaan kita, saudara. Mari. Disimpulkanlah 5 pilar dalam persekutuan. Partnership, sama-sama katakan apa? Partnership. Yang kedua apa? Participation. Yang ketiga, benefaction. Yang keempat, supplement. Yang kelima, communication. Yang terakhir, ini kemarin saya bahas di Fantastic Star. Persekutuan itu wadah atau sarana untuk kita learn and grow. Belajar dan bertumbuh. Persekutuan itu tempat untuk kita memberi, give and share, berbagi pengalaman, berbagi cerita, memberikan sesuatu. Room to build relation, bangun relasi. Siapa tahu kamu dapat jodoh di persekutuan. Siapa tahu, ya kan, dapat jodohnya di persekutuan. Room to serve and actualization, ruang untuk melayani dan mengaktualisasi diri. Dan ruang untuk memimpin dan mengembangkan kepemimpinan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berapa banyak di antara kita mau 5 pilar ini dilakukan dalam hidup saudara? Saudara mau? 5 pilar ini kerjakan dalam hidup saudara? Persekutuan kita menjadi persekutuan yang sehat, dinamis, berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Boleh bagi tepuk tangan. Mari kita bagi berdiri, kita akan pujian mahkota kehidupan. Sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali
air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari angkat tangan kita, katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Haleluya Yesus. Biarlah melalui persekutuan kami Tuhan, kami terus dibangun di dalam Engkau Tuhan, menjadi mitra Allah, turut berpartisipasi Tuhan, menabur kebajikan, saling memperlengkapi dan membangun dalam komunikasi yang penuh kasih Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus memperkuat persekutuan kami Tuhan. Di dalam tubuh Kristus Gereja Beta Tabernakel dari Yesus. Melalui kemitraan yang erat. Kami boleh sama-sama turut ambil bagian dalam pelayanan. Berpartisipasi secara aktif. Menabur kebajikan. Memperlengkapi. Jadi suplemen bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan melalui komunikasi yang penuh kasih. Persekutuan yang kuat, sehat, dinamis. Terus dibangun di dalam Engkau Tuhan. Mungkin kami datang pada pagi hari dengan pergumulan kami.
Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang sedang sakit, mengalami pergumulan. Mungkin sudah sedang mengalami sakit penyakit. Sedang menghadapi masalah rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam persekutuan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oleh kehadiran jemaat Tuhan, kehadiran kami orang-orang percaya, iman kami saling menguatkan. Kami boleh saling menghibur, kami boleh saling mendorong satu dengan yang lainnya Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama maju di dalam Tuhan, sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, dalam rumah tangga mereka, pernikahan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, buka jalan. Mungkin sedang menghadapi masalah dalam usaha, dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan sanggup buka jalan. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bila melalui persekutuan, Gereja Beta Tabernakel dari Yesus Tuhan, kami boleh terus dibangun di dalam Engkau Tuhan. Kami yang sedang menghadapi masalah, kami dikuatkan oleh iman saudara-saudara kami Tuhan. Kami boleh terus dibangun di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sampai suatu saat Tuhan, Kau panggil kami dan kami menerima mahkota. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus berambil bagian Tuhan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kamu berikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan kepada para pelayan persembahan untuk boleh mengedarkan kantong persembahan. Sambil kita menyanyikan satu lagu pujian ini. Mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sama-sama
Ibu Saudara, terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu tabur, Tuhan akan memelihara Bapak Ibu Saudara dan akan memberikan berlipat kali ganda. Amin. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Ya, jadi BIM Cabir mulai jam 10 aja ya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan suruh memberikan persembahan pujian-Mu. Karena Tuhan Yesus ini akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas multimedia, kolektan, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami. Bahkan kami bersyukur kalau Tuhan sudah pimpin perjalanan kami dari Yordan ke Oman, dari Oman ke Jakarta dengan selamat beserta dengan seluruh rombongan dalam keadaan baik. Dan hari ini kami hamba-Mu dan istri boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa juga untuk kegiatan ke depan. Hari Senin ada BIM Cabir, hari Selasa persekutuan doa, hari Rabu ibadah gabungan Bapak Ibu, hari Kamis ada latihan bersama, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ada kegiatan. Mari Tuhan Kau berkati. Kami berdoa untuk hari Minggu, pagi dan sore. Ibadah disertai berjam kudus, Tuhan juga akan memberkati. Siapkan kami semua, supaya kami boleh berbakti bersama-sama, supaya kami boleh melayani bersama-sama, supaya kami boleh bersekutu bersama-sama, supaya hidup kami boleh jadi berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, tadahkan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada pintu masuk, diberkati engkau pada pintu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat dia datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.